Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah subhanahu wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahmatullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dilipat curahkan kebaikan dan keberkahan, Allahumma amin. Pagi ini kita melanjutkan bahasan kita pada bab sujud sahwi wa ghairihi min sujud tilawah syukur, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Ya alhamdulillah untuk sujud sahwinya kita telah menyelesaikannya. Hari ini kita masuk pada sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila as-sama'i syaqqat. Ya, kami pernah sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ila as-sama'i syaqqat atau surah al-insyiqaq, wa qad bismi rabbikal ladzi khalaq atau surah al-alaq. Rawah Muslim, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadirin, pada juz 30 ini atau surah al-insyiqaq, di sini ada surah yang unik karena sajadahnya ada di penghujung surah, yaitu surah al-alaq wasjud waqtarib. Ya, dan dijelaskan oleh bahwasanya beliau bersama Rasulullah ketika melaksanakan salat dan membaca surah itu, maka Rasul melaksanakan sujud. Dan dipastikan meskipun tidak ada penjelasan sujud apa itu, tapi dipastikan ini adalah sujud tilawah, ya, karena terkait dengan bacaan yang ada dalam Al-Quran. Ya, secara keseluruhan nanti kita mendapati di Al-Quran ada 15 kali sujud tilawah dengan bacaan yang berbeda-beda. Tapi ada satu bacaan yang kemudian disepakati dan boleh kita baca di setiap kita melaksanakan sujud sahwi, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Imam Tirmidzi menambahkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarak, jadi tabarak itu seperti kalimat tasbih yang lain, seperti subhanallah. Jadi kalau di Al-Quran Allah memulai surah-surah tertentu dengan tasbih, ada yang dengan subhana, seperti subhanallah asra di surah Al-Isra, atau seperti tabarakallah. Nah, di situ juga kita mendapati makna yang sama antara subhan dengan tabarak. Jadi sama-sama maha suci engkau, gitu ya. Ya, jadi kalau kita sudah baca subhanallah, maka itu sama dengan tabarakallah. Dan tabarakallah berbeda dengan barakallah, gitu ya. Ya, jadi kalau tabarakallah ditambah ta berarti artinya subhanallah. Tapi kalau barakallah semoga Allah memberkahimu. Ya, jadi dia punya makna yang berbeda, sehingga kalau kita sudah baca tasbih subhanallah, maka tidak perlu tabarakallah. Ketika kita baca tabarakallah, kita juga tidak perlu dengan subhanallah. Nah, hadirin rahimakumullah, pada hadis Abu Hurairah ini yang menjelaskan terkait dengan surah al-insyiqaq dan al-alaq, yang tadi di al-alaqnya ada keunikan di situ karena sajadahnya ada di penghujung surah. Nah, para fuqaha menjelaskan bahwasanya di saat kita membaca surah al-alaq itu, kita ketika sujud tilawah, kita dipersilakan untuk setelah selesai sujud berdiri sempurna dan kemudian melaksanakan rukuk. Nah, ada juga yang memberikan penjelasan bahwasanya kita boleh menambahkan surah pendek setelah itu. Ya, jadi bebas saja ya. Ya, nah, karena di saat memilih bagian yang pertama atau opsi yang pertama, berdiri lurus kemudian rukuk, nah, itu yang kemudian mengingatkan para jamaah agar mereka tidak bingung, ya. Jadi agar mereka tetap disiplin bahwasanya memang surah itu telah selesai, sehingga wajar jika seorang imam setelah sujud tilawah berdiri lantas kemudian rukuk. Nah, hadirin rahimakumullah, selain kita membaca doa
di saat sujud tilawah tadi dengan sajadah wajhiyah dan seterusnya, seorang juga boleh ketika dia baca tasbih saja ya, subhana rabbil a'la, dipersilahkan ya. Bahkan seorang ketika tidak mengucapkan doa atau zikir di situ tidak mengapa, yang penting ada thamanina dalam sujudnya. Tapi karena seorang tidak mungkin membiarkan waktunya kosong di saat sujud, jadi sehingga dia bisa memilih apakah dia membaca sajadah wajhiyah yang dianjurkan atau dia membaca tasbih saja seperti biasanya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, "Shalat laisa min azami sujud." Ya, nah surah Shad ini tidak termasuk yang diwajibkan untuk melakukan sujud. Wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Tetapi aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca surah itu. Riwayat Bukhari, hadis Imam Bukhari. Nah hadirin, dalam penjelasan hadis yang lainnya sama yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi tidak selalu sujud ketika membaca ayat-ayat tentang sajadah. Yang ini dijelaskan dari Sayyidina Thabit bahwasanya qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm, kami pernah membacakan surah An-Najm pada Nabi, falam yajud fiha, dan Nabi tidak sujud dalam bacaan ayat itu, muttafaq alaih. Tapi dijelaskan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya ada Nabi sajada bin Najm, bahwasanya Nabi bersujud ketika membaca surah An-Najm, riwayat Bukhari, hadis Imam Bukhari. Dikarenakan waktu ini kita mendapati ada riwayat yang menjelaskan terkait dengan sujudnya Nabi, dan juga ada yang menjelaskan Nabi tidak sujud di situ. Jadi sehingga kemudian sujud tilawah ini menjadi sunnah adanya ya. Jika Rasul selalu melakukan sujud, itu nanti bisa jatuh wajib gitu ya. Nah, meskipun kita mendapati ada penjelasan hadis terkait dengan Rasul pernah tidak bersujud, tapi kita tetap dianjurkan untuk bersujud karena sunnah. Di antara hadis-hadis ini nanti yang paling banyak memberikan penjelasan bahwasanya Rasul melaksanakan sujud ketika membaca surah-surah atau ayat-ayat yang terdapat sajadah di dalamnya dengan redaksi yang bermacam-macamnya. Yang jelas redaksinya kembali pada kata sajadah, bisa dengan fi'il madhi, bisa dengan fi'il mudhari, atau dengan isim fa'il, atau dengan perubahan-perubahannya yang lainnya dalam ilmu shalaf ya. Makanya kita mendapati ada kata yang berbeda dalam sujud-sujud itu. Ada yang dengan mudhari jamak yasjudun, ada dengan fi'il amr, bahkan misalkan di akhir surat Al-Alaq usjud dengan kata wasjud gitu ya. Nah itu adalah fi'il amr, artinya banyak sekali redaksi kata sajadah dengan perubahannya, dan semoga kita sama-sama memahami dan perhatian ketika mendapati kata-kata itu ya, meskipun berbeda-beda ya. Jadi hanya berbeda dalam tasrifnya saja, tapi akar katanya insya Allah tetap sama ya. Dalam hadis Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu juga menjelaskan bahwasanya qala fuddilat suratul hajji bi sajdatain, ada surah yang diberikan fadilah keutamaan dengan memiliki dua sajadah, yaitu surah Al-Hajj. Rawahu Abu Dawud, hadis dan Abu Dawud. Nah dalam penjelasan ini tentunya agar umat mereka bisa waspada, surah Al-Hajj ada dua kali sajadah di sana. Rawahu Ahmad bin Tirmidzi, hadis dari Imam Ahmad bin Tirmidzi. Hadis ini dinyatakan mausulan bin hadits Uqbah. Hadis mausul dari hadis Uqbah, artinya sampai pada Rasulullah SAW. Wazada ditambahkan, faman lam yahjudhuma fala yaqra'huma, barang siapa yang tidak sujud dalam membaca surah itu maka dia tidak perlu membacanya. Nah, kalau di sini dijelaskan kalimat ini dengan wasanul dhaif ya, sanadnya dhaif. Ya, jadi kalau penjelasan terkait dengan surah Al-Hajj diberikan fadilah dengan dua kali sajadah, tetapi kalau untuk larangan membaca di saat orang tidak mau sujud itu sanadnya dhaif ya. Jadi sehingga seorang ketika ingin membacanya dipersilahkan meskipun dia tidak bersujud, tapi tetap kalau dia tidak sujud insya Allah akan lebih baiknya. Nah hadirin, di luar sholat otomatis ya seorang ketika mendapati ayat-ayat sajadah ini dia langsung bersujud. Nah di dalam sholat dipastikan bahwasanya
jika imam tidak melaksanakan sujud tilawah, maka makmum tidak mungkin akan melakukannya. Ya, jadi makmum hanya melakukan ketika imam melakukan. Jadi sehingga makmum tidak akan pernah menyelesaikan imam. Ya, karena boleh jadi ada imam yang tidak sujud, ya, karena tadi ada redaksi hadis dari Zaid bin Thabit yang menjelaskan bahwasanya Rasul pernah tidak bersujud. Ya. Nah, hadirin, ketika sujud tilawah ini, apakah kemudian imam harus memberitahukan pada jamaah? Ya, memang tidak ada penjelasan terkait itu, ya, bahwasanya imam ketika sujud, ya makmum akan ikut sujud dan tidak memberitahukan sebelumnya. Tapi jikalau itu bentuk antisipasi imam karena mendapati jamaahnya bervariasi terkait dengan pemahaman mereka, sehingga kemungkinan ada yang tidak bersujud nantinya, khawatir tidak bersujud, maka pemberitahuan insya Allah akan lebih baik. Ya, kalau di Saudi tidak ada pemberitahuan terkait dengan itu karena dianggap masyarakat muslim sudah paham, karena semua ada di Al-Quran dan 15 kali sujud itu, ya. Nah, sehingga anggapannya ya kaum muslimin sudah tahu dan paham terkait dengan itu. Ya, nah yang menjadi masalah adalah di saat imam sujud tilawah, kalau makmum tidak ikut, itu yang berbahaya, gitu ya. Jadi meskipun sujudnya adalah sunnah hukumnya, tapi kalau imam melakukannya, maka makmum menjadi wajib untuk ikut bersama imam untuk sujud. Nah, mungkin ada makmum yang tidak menyadari terkait dengan sujud itu, ya, sehingga ketika imam sujud dibacakan tasbih subhanallah, gitu ya. Atau ketika imam sujud ternyata makmumnya tidak mau sujud, dia rukuk, gitu ya. Ya, ini kayaknya maunya salah kok langsung sujud, saya rukuk saja deh, kan habis bacaan surah kan mesti rukuk, gitu ya, sehingga dia rukuk, gitu ya. Nah, itu gerakan-gerakan yang menyelesaikan imam, dan itu tetap akan diwaspadai, dikarenakan seorang ketika menyelesaikan gerakan imam, maka mereka disebut oleh Rasul dengan al-lusus, dengan pengutil-pengutil, ya, al-lusus jamak dari lulus, ya. Kenapa Rasul tidak menyebutkan sarikun, para penculik? Ya karena mereka hanya mengambil sebagian, sehingga disebut pengutil, ya. Ya, jadi yang lainnya masih diikuti dari takbir sampai salam, tapi ada gerakan-gerakan imam yang tidak diikuti, dan salah satunya adalah sujud tilawah. Jadi sehingga mereka masuk dalam kategori pengutil dalam sholat. Ya, jadi pengutil ternyata tidak hanya di mall, ya. Dalam sholat juga ada pengutil di situ, dan itu mesti diwaspadai. Ya, jadi kalau disebut pengutil berarti ada masalah dengan yang bersangkutan. Ya, makanya meskipun kita membahas terkait dengan sujud tilawah yang tadi dinyatakan sunnah dalam kesimpulannya, tadi kaum muslimin tetap mewaspadai itu. Kalau sekiranya imam tidak mengumumkan, ya, tetap kalau memang imam sujud karena tilawah, dia mesti wajib untuk ikut sujud bersama imam. Ya, kalau sekiranya makmumnya tidak tahu, gitu ya, sehingga dia bertasbih, yang namanya makmum kan harus taat pada imamnya. Ya, jadi kalau imamnya bandel karena imamnya sudah tahu, sehingga dia tetap mesti ikut sujud. Ya, jadi insya Allah imam itu ketika salah diingatkan dengan tasbih, insya Allah bisa memperbaiki apa yang salah, gitu ya. Kalau ternyata tetap saja dalam keadaannya menunjukkan bahwasannya makmum mesti tetap ikut gerakan imam, kecuali kalau makmum sadar bahwasannya rakaatnya lebih, gitu ya, rakaatnya lebih. Nah, di situ bisa mufaraqah, gitu ya. Jadi ternyata ada rakaat kelima, imam berdiri lagi, ya, dibacakan tasbih, ternyata masih berdiri, gitu ya. Jadi sehingga makmum boleh mufaraqah ketika mereka yakin, gitu ya. Nah, dalam hal itu dipersilakan, karena tidak mungkin sholat itu melebihi batas rakaat yang telah ditetapkan. Tapi untuk yang lain-lainnya, maka makmum dianjurkan tetap akan mengikuti imam. Jadi bagi mereka, bagi makmum adalah wajib, meskipun hukum awalnya tidak wajib. Pada hadis Umar radhiyallahu anhu, ya ayyuhan nas inna namurru bisujud, ya, wahai manusia, kami diperintahkan untuk bersujud. Faman sajada faqad asa, maka barang siapa yang sujud, dia telah dinyatakan benar adanya. Wa man lam yajid fala itsma alaih, tapi yang tidak bersujud dia tidak berdosa. Nah, di sini yang kemudian
ulama fikih memberikan penegasan terkait hukumnya bahwasanya hukum sujud tilawah adalah sunnah. Rawal Bukhari, hadis dari Imam Bukhari, wa fihi, dalam riwayat di dalamnya dijelaskan, Inna Allah Ta'ala lam yafrudi sujud illa anna sya'a, bahwasanya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali yang dikehendaki. Wa huwa fil Muwatta, ini ada dalam bahasa kitab Al-Muwatta. Ya, jadi Allah tidak mewajibkan. Nah, tapi tadi kita dapati bahwasanya ulama fikih menghukumi dengan sunnah. Ya, dan sekali lagi bahwasanya meskipun sunnah tapi makmum wajib jika imam melakukan sujud itu ya. Nah, dalam hadis yang lainnya Umar radhiyallahu anhu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an, Nabi pernah membacakan Al-Qur'an pada kami. Fa idza marra bi sajdah, ketika sampai pada ayat sajadah, kabbara, Nabi bertakbir, wa sajada, Nabi bersujud, wajadna ma'ah, dan kami semua bersujud bersama Nabi. Rawahu Abu Dawud, hadis dari Imam Dawud. Ya. Dalam riwayat yang lainnya Abi Bakar juga menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'u amrun yasurruhu farrasa jidan lillah. Ya, bahwasanya Nabi ketika mendapati ada urusan yang menurut Nabi itu adalah sesuatu yang yasurruhu, yang memudahkannya, kharrosajidan, maka Nabi bersujud lillah pada Allah. Nah, kalau kita masuk pada hadis Abi Bakar ini menunjukkan bahwasanya ini bukan sujud tilawah lagi ya, meskipun tidak ada catatan dalam hadis ini, tapi dipastikan ini adalah sujud syukur gitu ya. Jadi karena tidak terkait dengan tilawah, juga tidak terkait dengan kelupaan seperti yang kita bahas pada bulan yang lalu. Jadi sehingga hadis Abi Bakar ini memulai menjelaskan terkait dengan sujud syukur. Rawal khamsah, hadis dari Imam yang 5 ila Nasai, kecuali Imam Nasai. Ya. Nah, hadirin, di sini ukurannya adalah amrun yasurruhu. Jadi urusan yang didapatinya diberikan Allah kemudahan, nah, dia dianjurkan untuk sujud syukur gitu ya. Jangan sampai ada seorang muslim yang tidak pernah sujud syukur dalam kehidupannya. Ya, karena ini bentuk ekspresinya untuk bersyukur pada Allah ya. Nah, karena sujud syukur rata-rata dilaksanakan di luar sholat, jadi sehingga tanpa takbiratul ihram dan dipastikan juga tanpa salam ya. Kalau dijelaskan kata takbir dalam hadis Abi Bakar ini adalah takbir dengan kata Allahu Akbar. Ya, jadi tidak ada takbiratul ihram, tidak ada salam. Ya, karena di luar sholat. Ya, jadi dipastikan bahwasanya kita memulai dari takbiratul ihram dan menutup dengan salam itu jika kita melaksanakan sholat sebagaimana definisinya bahwasanya as-salatu muftatahatun bitakbir, sholat itu dibuka dengan takbir, maksudnya takbiratul ihram, wa muftatahatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Sedangkan yang tidak ada sholat di situ hanya sujud syukur saja, maka tidak memerlukan takbiratul ihram dan juga salam. Nah, dalam hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu juga menjelaskan bahwasanya sajadah Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atala sujud. Ya. Nabi melaksanakan sujud dan ternyata sujud Nabi sangat lama. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepala beliau wa qala, dan Nabi mengatakan inna Jibril atani fabasyarani. Ya, sesungguhnya Jibril datang padaku dan memberikan kabar gembira. Nah, kabar gembira yang didapat ini yang kemudian menjadikan Rasul melaksanakan sujud yang kita kenal dengan sujud syukur. Fasajadtu lillahi syukran, dan aku bersujud pada Allah sebagai bentuk kesyukuranku pada Allah. Rawahu Ahmad, hadis dari Imam Ahmad, dinyatakan sahih di sini oleh Imam Hakim. Nah, hadirin, ini tentunya menjadi contoh buat kita ya. Jadi apa yang menjadikan kita sujud syukur di situ tadi, yang pertama mendapatkan urusan-urusan kita Allah berikan kemudahan gitu ya. Yang kedua, ketika mendapatkan kabar gembira, nah itu juga termasuk yang dianjurkan sujud syukur. Nah, selanjutnya Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan, Nabi pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ila Yaman, ke Yaman. Fakataba hadis, dan kemudian dijelaskan terkait dengan hadis ini, qala fakataba Aliyun Islamiyyin. Ya, ada apa di Yaman? Di Yaman itu Ali bin Abi Thalib mengislamkan banyak orangnya. Fakataba Aliyun Islamiyyin, mereka dicatat terkait dengan keislaman mereka masuk Islam.
Falamma qara'a Rasulullah SAW, ketika Rasul membacakan terkait dengan berita itu bahwasannya banyak orang-orang yang mereka masuk Islam, harasa jika syukur lillah, Nabi juga lagi tersungkur bersujud untuk bersyukur pada Allah ala dari terhadap berita itu. Ya, dan ini termasuk tadi berita yang menggembirakan juga ya. Nah, kalau Nabi mendengar berita terkait masuknya Islam seseorang, Nabi sujud syukur. Nah, itu juga kita juga dianjurkan demikian ya. Apalagi ketika kita menyaksikan keislaman seseorang, nah, otomatis setelah selesai baca syahadat gitu ya. Nah, di situ berarti jamaah dianjurkan untuk sujud syukur gitu ya. Ya, jadi kalau Rasul mendengarnya saja sujud syukur, maka kita ketika menyaksikan syahadat seorang yang masuk Islam, maka kita dianjurkan untuk sujud syukur semua. Ya, dan itu juga sebelumnya bisa diingatkan untuk para jamaah ya. Jadi mungkin jamaah ada yang lupa atau mungkin mereka tidak menyadari apa yang akan mereka lakukan setelah keislaman seseorang itu. Nah, jadi juga dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur. Ya, nah ini dipastikan hadirin bahwasanya seorang ketika masuk Islam itu memang tidak harus dinyatakan di masjid gitu ya. Tapi ketika mereka ada di masjid tentunya akan lebih baik. Jadi kalau misalkan di luar masjid, di tempat-tempat yang lainnya, tetap dianjurkan mereka-mereka yang menyaksikannya untuk melaksanakan sujud syukur. Rawahul Baihaqi, hadis Imam Baihaqi, dan asalnya ini adalah dari kitab Imam Bukhari atau yang kita kenal dengan Sahih Bukhari. Ya, nah hadirin, mengapa kemudian kita mendapati ada riwayat yang sama? Itu sangat mungkin ya. Ya, jadi mutawwil para perawi hadis ini ketika mereka mencatat hadis-hadis itu, bisa jadi ada hadis yang sama yang mereka catat gitu ya. Ya, ada yang sama persis, ada yang beda sedikit redaksinya, ada juga yang di antara sanadnya ada yang berbeda. Ya, dan bahkan ada yang takjilnya hasil terakhirnya juga berbeda terkait dengan statusnya. Ya, dan itu menjadi hal yang sangat wajar dalam sebuah penelitian. Ya, nah ini untuk sujud tilawah dan syukur, penjelasan hadis-hadisnya telah usai dan kita bisa masuk pada bab sholatul tatawwu, bab sholat tatawwu atau bab sholat sunnah. Nah hadirin, terkait hal-hal yang sunnah seperti puasa sunnah atau sholat sunnah, itu bahasa fikih itu tidak menggunakan istilah sholat sunnah. Bahasa fikih juga tidak menggunakan istilah sholat sunnah atau siyamu sunnah, tapi semua pakai kata tatawwu ya. Jadi sholat tatawwu, kemudian sholat tatawwu ya. Jadi ini sholatnya tatawwu, ini adalah bakti ya. Jadi tatawwa ini adalah kerelaan nanti. Nah, jadi diharapkan seorang ketika melaksanakan sholat sunnah itu dengan hati yang ridho gitu ya. Ya, nah, dan itu istilah itu yang kemudian sudah dibakukan dalam bahasa fikih terkait dengan sholat tatawwu. Jadi kalau kita mendapati topik seperti itu berarti pembahasannya adalah sholat sunnah. Dan anjurannya kita diajak untuk bisa rela dan ridho dalam melaksanakannya, tidak dalam keadaan terpaksa ya. Nah, hadis yang pertama pada bab ini, sholatul tatawwu, ini adalah hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu yang menjelaskan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam padaku, sal. Ya, jadi kata Nabi pada Rabi'ah, mintalah, sal, mintalah engkau. Fakultu, kemudian aku mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya, aku ingin menemani engkau di surga ya Rasulullah. Fakul, apakah ada selain itu? Fakultu, maka aku mengatakan, wadah, itu saja ya Rasulullah. Kalau ini ala nafsika tiga kali sujud. Kalau begitu, bantu aku untuk mewujudkan cita-cita itu dengan banyak bersujud. Rawah Muslim, hadis dari Imam Muslim. Nah, para fuqaha menjelaskan bahwasanya banyak sujud yang dimaksud ini adalah sholat sunnah. Jadi bukan hanya sujud saja ya, tapi itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan. Nah hadirin, ini permintaan Rabi'ah ini di saat mendapatkan kesempatan dari Rasulullah, itu sebuah permintaan yang sangat cerdas gitu ya.
Karena Rabi'ah tidak hanya ingin masuk surga, ya Rasulullah, aku minta agar aku bisa masuk surga. Ternyata tidak hanya itu, tapi ingin menemani Rasul di surga. Berarti surganya adalah ya seperti Rasulullah surganya gitu ya. Ya, jadi alasannya ingin menemani saja ya, tapi ya otomatis ya surganya seperti Rasulullah. Ya, nah itu bisa diwujudkan dengan banyaknya bersujud. Jadi Rasul minta dibantu agar bersangkutan banyak melaksanakan sujud, dan tadi dijelaskan bahwa pokoknya dimaksud adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah. Nah karena itu kita juga akan sama-sama meneladani Rabi'ah ini untuk banyak bersujud, dan tentunya kita punya harapan pada Allah yang agar kita semuanya bisa masuk surga. Dan harapannya ada yang tadi ingin menemani Rasulullah, artinya surganya, ya surganya ditempati oleh Rasulullah. Nah pada hadis ini berikan penjelasan terkait dengan sholat nawafil yang insya Allah sudah sama-sama kita kenal, dan ini tentunya akan memperkuat di saat kita melaksanakan sholat-sholat sunnah itu, bahwasanya sholat kita tidak sekedar ritual, tapi sholat kita punya harapan di sana. Kita punya harapan besar terhadap apa yang kita cita-citakan, dan di situ akan dilaksanakan banyak sholat-sholat sunnah. Nah ini pada hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hafidhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat, aku selalu menjaga 10 rakaat yang diajarkan oleh Nabi. Nah 10 rakaat ini adalah rakaat ini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum sholat zuhur atau yang kita kenal dan qobliyah zuhurnya. Wa rakaat ini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya. Ya, jadi kalau 2 rakaat sebelum sholat zuhur ini berarti selain tahiyatul masjidnya. Tahiyatul masjid tidak dihitung. Jadi seorang ketika ingin mendapatkan 2 rakaat sebelum zuhur atau sebelum sholat zuhur atau qobliyah, berarti mereka datangnya berarti akan lebih awal ya. Jadi untuk bisa mendapatkan kesempatan melaksanakan sholat 2 rakaat qabla zuhur ini. Walau katanya ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib di baiti, di rumahnya. Walau katanya ba'dal isya di baiti, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Walau katanya qabla subuhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yaitu di 10 rakaat ini kesimpulannya jelas sekali, 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya, berarti sudah 4 ya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jadi total ada 10. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar selalu menjaga 10 rakaat itu untuk memastikan bahwasanya itu dianggap tadi berkesempatan banyak bersujud untuk mendapatkan apa yang diharapkannya atau apa yang dicita-citakannya. Dalam riwayat yang lainnya, walau atayni ba'dal Jum'ah fi baiti, dan 2 rakaat setelah Jum'ah di rumahnya. Nah hadirin, tadi kalau penjelasan terkait dengan 2 rakaat ba'dal zuhri itu tidak ada penjelasan di rumahnya ya. Tapi ketika dijelaskan dalam riwayat yang lainnya terkait dengan ba'diyah Jum'ah, itu dilakukan di rumahnya, yang menunjukkan bahwasanya mereka memang liburnya Jumat ya. Nah, kalau hadirin liburnya bukan Jumat ya, kalau pulang ya nanti nggak dapat kesempatan untuk melaksanakan aktivitas berikutnya ya. Jadi dipersilakan ya bisa melaksanakan di tempatnya atau di masjid ya, yang ditempati untuk melaksanakan Jumat. Wali Muslim, Imam Muslim menambahkan, karena kita sholat fajr lalu yusalli ila raka'atayn khafifatain, dan ketika sudah terbit fajar atau sudah masuk waktu subuh, Nabi tidak melaksanakan sholat kecuali 2 rakaat khafifatain yang ringan. Nah ringan ini karena bacaan yang berbeda dengan di saat Rasul melaksanakan tahajudnya ya. Jadi dijelaskan dalam 2 rakaat yang khafifatain yang ringan ini adalah dengan membaca Al-Kafirun di rakaat pertama dan Ikhlas di rakaat kedua, dan itu dianggap bacaan yang ringan ya. Nah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena la yadau arba'an qabla dhuhri, Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atayn qabla al-ghada, rawahu Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Nah di sini kita mengkaitkan dengan 4 rakaat sebelum zuhur yang dijelaskan dalam hadis Aisyah ini ya. Nah kalau 4 rakaat sebelum zuhur
itu berarti jumlahnya 12 gitu ya. Ya. Dalam hadis Aisyah yang lainnya, qala lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nafil asyadda ta'amudan minhu ala rakatil fajr. Nah, di antara sholat nafilah tadi, qobliyah maupun ba'diyah, baik yang 12 atau yang 10 itu, yang paling ditekankan oleh Nabi adalah qobliyah subuh. Ya, di sini dijelaskan dengan istilah rakatil fajr, 2 rakaat fajar, maksudnya qobliyah subuh. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Ya, nah itu yang kemudian meskipun Nabi dalam keadaan safar itu kalau sholat fardunya menjadi 2 rakaat semua kecuali maghrib karena dianggap witirnya siang tetap 3. Untuk sholat qobliyah dan ba'diyah pasti lepas gitu ya. Tapi untuk subuhnya Nabi tidak pernah melepaskannya ya, jadi Nabi selalu melaksanakan qobliyah subuh meskipun Nabi dalam keadaan safar ya. Nah, itu yang kemudian yang dijelaskan pada hadis Aisyah ini, bahwasanya Nabi sangat memprioritaskan qobliyah subuh di antara sholat-sholat nafilah yang lain. Ya, penjelasan dalam Imam Muslim tadi terkait dengan 2 rakaat fajar ini lebih baik dibandingkan dunia seisinya ya. Jadi kita tak terbayang ya, jadi pagi-pagi guru-guru mau kerja, orang Bekasi semua menuju Jakarta ya, ada yang menuju ke arah Cikarang sana ya. Jangan sampai mereka lupa qobliyah subuh itu karena itu lebih besar dari apa yang mereka kejar ya. Kalau dia mengejarnya sebulan dia dapat enggak, ini kan dunia seisinya berarti nggak bisa dibandingkan dengan apapun gitu ya. Jadi kalau dia dalam sebulan tidak akan mungkin dapat mercy ya, tidak ada alasan baginya untuk tidak qobliyah subuh gitu ya. Kalau misalkan dia dapatkan mercy pun juga tidak ada alasan untuk meninggalkan qobliyah subuh karena ini lebih besar dibandingkan dunia seisinya ya. Ya, nah itu esensi dari rizki yang Allah berikan ya. Ya, bahwasanya rezeki tidak selalu bentuknya selalu materi yang mungkin orang ada yang bingung untuk menyimpangnya gitu ya. Seakan bumi ini sangat sempit baginya, jadi sehingga bingung menyimpan hartanya gitu ya. Di atas nama A, atas nama B, atas nama C, karena bumi sudah sempit untuk menyimpan hartanya. Wah, banyak sekali hartanya gitu ya, sampai bumi terasa sempit. Nah, pada hadis Ummi Habibah ini, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, saat itu Rasulullah SAW yaqul, kami pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sholat natai asyrata rakaat, barang siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailah sehari semalam. Ini maksudnya tadi adalah qobliyah ba'diyah ya, jumlahnya 12 rakaat. Bumi lahu bihinna baitul fil jannah, maka dia akan dibangunkan rumah di surga ya. Nah, ini berarti sangat simpel dengan hadis yang pertama tadi ya. Jadi memang sholat ini akan mengantarkan seseorang menuju surganya Allah. Nah, dijelaskan pada hadis yang kemudian dengan 12 rakaat. Nah, kalau 12 rakaat berarti tadi jumlah 12 tadi disingkirkan dengan hadis Aisyah dan ya, bahwasanya tambahannya adalah di qobliyah zuhurnya ya. Jadi yang awalnya 2 rakaat sebelum dan sesudah ya, kemudian menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, baru kemudian 2 rakaat sesudahnya. Berarti yang paling banyak ada di zuhur ya. Rawahu Muslim, hadis dari Muslim dalam riwayat yang lainnya dijelaskan tatawu'an itu sebagai bentuk bakti atau kerelaan hati seseorang dalam melaksanakan sholat itu. Jadi artinya mereka dianjurkan tidak terpaksa dalam melakukannya, tapi dianjurkan untuk bisa ridho dan rela dalam melakukannya sehingga bisa mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Nah, hadirin, jika kita kembali pada hadis-hadis ini, berarti settingan waktu untuk sholat qobliyah itu duhur harus berbeda dengan asar, maghrib dan isya gitu ya. Ya, kalau asar, maghrib dan isya itu mau diperpendek tidak mengapa. Tapi kalau zuhur, jadi meskipun tadi termasuk sholat siang ya, tapi karena ada
kesempatan melaksanakan qobliyah yang seorang bisa memilih 2, bisa pilih 4, sehingga waktunya mesti berbeda ya. Jadi kalau subuh sudah diperpanjang, karena jangan sampai ada seorang tidak mendapatkan beliau subuh karena lebih baik dibandingkan bumi seisinya. Nah itu prioritas pertama ya. Jadi subuh lebih panjang atau yang paling panjang di antara sholat 5 waktu yang lainnya untuk durasi menuju iqamah ya. Yang kedua adalah zuhur ya. Yang lainnya bebas saja ya. Jadi karena Rasulullah yang lain memang bebas ya. Ketika maghrib dan isya itu kan jamaah sudah banyak, itu langsung iqamah setelah adzan. Kalau masih sedikit ditunggu dulu gitu ya. Jadi memang untuk maghrib dan isya tidak ada masalah. Tapi untuk zuhur ini berarti tetap menjadi perhatian gitu ya. Nah, Walid Tirmidzi menambahkan waktu persis seperti itu dalam riwayatnya dengan menambahkan arba'an qabla zuhri. Nah, itu menegaskannya. Jadi yang dimaksud dengan 12 tadi adalah 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla shalatil fajr, dan 2 rakaat qobliyah fajar atau qobliyah subuh. Nah, hadirin, istilah qabla shalatil fajr ini sama juga ketika kita menyebut qabla sholati subhiyah, karena fajar artinya adalah subuh ya. Walil khamsah anha man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha rahimahullah ta'ala. Nah, ditambahkan dalam riwayat ini bahwasanya ada yang melakukan dengan 14 rakaat gitu ya dalam sehari semalam. Nah, kalau 14 rakaat ternyata 2 rakaatnya diletakkan di bagian zuhur gitu ya. Ya, menhafadhu ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha, yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, haramallahu ta'ala alamna, Allah akan haramkan neraka baginya. Tapi kita ingat hadirin, tadi motivasi awal dalam melakukannya adalah dengan keridhaan gitu ya, bukan dengan keterpaksaan. Jadi keridhaan itu insya Allah akan bisa mewujudkan harapan seseorang. Dalam hadis Ibnu Umar dan juga menjelaskan kalau Rasulullah SAW rahimallahu shalla arba'an qabla asr. Ya, Allah akan menyayangi seorang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Rawah Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan dinyatakan hadisnya hasan oleh mereka, dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah. Jadi ada tarjih yang berbeda dalam penjelasan hadis ini, tapi tidak ada masalah ya. Jadi kalau sahih dengan hasan ini dekat, insya Allah tidak ada masalah. Ya, yang jelas di sini kita mendapati untuk asar itu dilakukan dengan 4 rakaat, gitu ya. Jadi seorang yang berkesempatan maka dengan 4 rakaat. Jadi tidak ada penjelasan terkait dengan 2 rakaat qabla asri, 2 rakaat sebelum asar, tidak ada ya. Yang ada dalam 4 rakaat. Tapi ini tadi tidak masuk dalam 10, 12 maupun 14 ya. Jadi ini adalah tersendiri ketika dijelaskan dalam hadisnya bahwasanya seorang yang mampu menjaga 4 rakaat sebelum asar itu, maka mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ya. Dalam hadis Abdullah bin Wafaq al-Muzani juga menjelaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib." Jadi Rasul pernah mengatakan salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, 2 kali diucapkan oleh Rasulullah. Tsumma qala fi tsalitsatin, kemudian Nabi mengatakan pada kalimat yang ketiga, liman syaa, bagi yang ingin atau bagi yang menghendakinya saja. Kalau kita terjadi sunnahnya, kenapa Nabi kemudian mengatakan liman syaa? Karena dikhawatirkan akan dianggap sunnah. Ya, jadi dianggap sunnah juga tidak ya, karena di situ alasannya mengapa Nabi mengatakan liman syaa, bagi yang ingin, ya agar tidak dianggap sebagai sholat sunnah. Maksudnya hukumnya berbeda dengan qobliyah zuhur dengan sesudahnya, berbeda juga dengan ba'diyah maghrib gitu ya. Ya, jadi bagi yang mau boleh-boleh saja ya. Nah, hadirin, ini insya Allah kita nanti bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena sudah masuk syuruh ya. Jadi kesimpulannya seperti itu ketika kita membahas sholat tatawwu, bahwasanya sholat tatawwu ini diharapkan seorang yang tidak terpaksa dalam melakukannya, dan di situ bisa mengabulkan harapan-harapan seseorang. Ya, jadi mereka kalau berharap berarti akan banyak melaksanakan
sholat sunnah, dan ternyata yang dimaksud adalah yang ini ya. Nanti kita mendapati ada tambahan-tambahannya, termasuk yang mulai, termasuk tahajud ya. Tapi yang disebut pertama ternyata bukan itu. Yang disebut pertama adalah yang mendampingi sholat fardu itu, baik qobliyah maupun ba'diyahnya. Ya, insya Allah nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, dan yang ini interaktif sebuah topik dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sujud sahwi atau tilawah itu berapa kali Ustaz? Kemudian ada takbirnya nggak? Oh ya. Kalau kita sujud sahwi yang sebelumnya kita bahas pada bulan yang lalu, itu sujudnya 2 kali gitu ya. Tapi kalau sujud tilawah hanya sekali saja. Jadi kalau tilawah sekali, setelah sujud kita langsung bangkit berdiri lagi gitu ya. Nah, kalau sujud sahwi yang memang dilaksanakan 2 kali. Ya, kalau ungkapan takbir tetap ada takbir Allahu Akbar gitu ya. Nah, tapi ungkapan takbir tidak dengan mengangkat tangan ya. Nah, jadi langsung takbir Allahu Akbar. Dan nanti ketika bangun juga seperti itu, Allahu Akbar ya, karena tilawah. Di saat dia baca surah otomatis dia kembali untuk berdiri. Dan kita ingat bahwasanya seorang ketika berdiri setelah sujud tilawah dipastikan sudah ada letak ya, artinya dia sudah tenang dalam keadaan tumaninah, baru kemudian dia melaksanakan rukuk. Itu jikalau sajadahnya ada di penghujung surah ya. Nah, kalau di tengah-tengah surah otomatis tetap akan melanjutkan surahnya ya, misalnya al-Syiqaq ya, jadi balilladzina kafaru kadzibun. Nah, dilanjutkan itu ya, jadi karena itu ayat melanjutkan sujud tilawah yang kemudian nanti akan berakhir di penghujung sholat ya, insyaallah. Nah, silakan. Kalau kita mendapati kondisi saat mendengar baca tilawah tapi kita nggak bisa sujud, apakah ada amalan pengganti atau bukan? Ketika mampu perlu kita sujud. Bisa diulang agak kencang sedikit suaranya. Ya, kalau misalkan kita mendapati mendengar atau sedang membaca ayat-ayat tilawah namun kita nggak bisa sujud, misalnya dari sedang berkendara, apakah kita bisa mengganti dengan amalan lain atau nanti setelah selesai berkendara atau kita sujud itu saja. Yang kedua, misalnya kalau misalkan tadi ada penjelasannya keutamaan sholat sunnah sebelum subuh, kita juga nggak bisa melaksanakan siangnya. Apakah bisa menggantikan buat pertama itu benar sedekah itu Ustaz? Apakah bisa menggantikan Ustaz? Ya, ini untuk yang pertama terkait dengan sujud tilawah ya. Misalkan kita sedang ada di kendaraan, kita sedang baca Al-Quran gitu ya. Bagaimana kita sujud untuk mengikuti perintah yang ada dalam ayat sajadah yang kita dianjurkan bersujudnya. Nah, hadirin, kalau kita dalam keadaan seperti itu, misalkan kita sedang duduk di jok mobil gitu ya, kita tidak bisa sujud ke bawah. Meskipun kita sujud dengan isyarat gitu ya. Nah, kita sujud dengan isyarat ya, karena memang situasinya kita tidak bisa untuk sujud di bawah ya, jadi karena situasi dan kondisi sehingga kita bisa melaksanakan di saat itu. Jadi harapannya tidak tertunda, diganti kapan-kapan lagi gitu ya, atau nanti kapan tidak, karena memang sujud tilawah ini anjurannya kita melaksanakan setelah kita membaca ayat terkait dengan sajadah. Jadi sehingga tidak perlu dikontrol gitu ya. Ya, kalau kita benar-benar tidak mampu melakukannya, maka tidak perlu kita kontrol. Ya, nah, ketika kita dalam keadaan seperti itu tadi, silakan kita sujud meskipun tidak seperti biasanya, gitu ya. Karena kita dibolehkan sujud dengan isyarat dalam keadaan tertentu. Ya, seperti tadi kita duduk di jok kendaraan yang tidak mungkin kita akan sujud ke bawah, sehingga cukup kita dengan isyarat, bacanya insya Allah sama. Nah, kalau yang kedua ini tadi terkait apa? Subuh, kalau kesiangan. Iya. Jika itu sesekali itu sangat mungkin ya. Ya, jadi seorang boleh melakukannya setelah dia melaksanakan sholat subuh. Ya, jadi karena dia merasa kecewa ya, dengan ketertinggalannya itu. Ya, karena dia ingin menjaga 2 rakaat qobliyah subuh tapi ternyata pernah lewat.
Yang penting begini, itu jangan dijadikan kebiasaannya. Ya, jadi kalau sesekali boleh, gitu ya. Tapi nanti kalau ternyata sesekali begitu, ya, pada subuh. ya. Jadi nanti jadinya ba'da subuh gitu ya. Ya, jadi dipersilakan sesekali kalau memang tadi seorang sudah komitmen untuk menjaga qobliyah subuh ya, suatu saat ternyata pernah lewat ya. Jadi ketika lewat sepi ya, gimana tidak sepi, bumi seisinya ditinggalkannya gitu ya. Ya, jadi sehingga dia melakukan itu. Nah, ya, insya Allah dipersilakan, ya, dipersilakan untuk melakukannya. Nah, meskipun setelah sholat subuh kita dilarang untuk sholatnya, itu seperti halnya setelah sholat asar kita dilarang sholat. Nah, pernah ini istri Rasulullah SAW Maimunah radhiyallahu anha itu pernah bertanya pada Rasulullah terkait Rasul itu sholat 2 rakaat setelah asar gitu ya. Ya Rasulullah, itu sholat apa itu setelah asar itu? Ya, maka Rasul mengatakan bahwasanya tadi ketika duhur aku punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Ya, biasanya Rasul tidak pernah meninggalkan, Rasul pasti melaksanakan itu ya. Tapi pernah tertinggal dan hanya sekali itu dalam kehidupan Rasulullah, dan Rasul ternyata melaksanakan setelah asar. Nah, kemudian istri Rasulullah Maimunah radhiyallahu anha bertanya Rasulullah, apakah jika aku mengalami hal itu, aku juga melakukannya? Nah, ternyata Rasul tidak merekomendasikan gitu ya, untuk itu. Ya, artinya kalau Rasul merekomendasikan itu nanti jadi boleh dan sunnah dilakukan gitu ya. Kalau Rasul tidak merekomendasikan, ya berarti bagi orang yang ingin silakan, tidak dilarang gitu ya. Ya, bagi yang tidak ingin mereka juga insya Allah tidak terhukum di situ ya, karena ada situasi dan kondisi yang mungkin menjadikan simpulan tidak bisa melakukannya, padahal biasanya menjaga ya, biasa terlaksana ya. Nah, itu tadi ketika ada yang ingin mengkotor dengan alasan nas-nas itu berarti dipersilakan. Yang penting tadi tidak mendawamkannya ya, tidak merutinkannya sehingga sunnah atau sholat tahu itu tidak berubah waktunya ya. Jadi hanya karena situasi yang tampaknya tidak mungkin untuk dilakukan di saatnya, jadi sehingga dia melakukan di lain waktu ya. Insya Allah ya, cukup ya, silakan. Kalau sujud tilawah itu harus menghadap ke kiblat atau ya. Nah, sujud syukur itu kita dianjurkan menghadap ke kiblat ya. Ya, meskipun kita di ruang sholat dan mungkin ada orang yang sedang tidak punya wudhu gitu ya. Dia mungkin dalam keadaan tertentu dia tak terjaga wudhunya, tapi ternyata dia dapat khusyuk gitu ya. Nah, sehingga dia sujud ya, dia dapat kabar gembira, dia langsung sujud, di saat diekspresikan di saat itu. Orang itu kan tidak bisa ekspresi ditunda-tunda ya. Besok saja kan ini saya belum punya wudhu misalkan. Nah, orang kalau syukur boleh tanpa wudhu gitu ya, dia belum punya wudhu, dia boleh syukur dan diharapkan tetap menghadap ke kiblat gitu ya. Ya, jadi itu yang menjadi ketentuan gitu ya. Jadi sehingga seorang muslim mereka dipastikan punya kiblat yang sama, jadi tidak mengarah ke arah yang mereka mau ya, tapi dipastikan akan mengikuti aturan mereka bersujud, yaitu menghadap ke kiblat ya, menunjukkan bahwasanya mereka sedang mentauhidkan Allah ya. Nah, itu insya Allah cukup ya, kita akan lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya dalam bab yang sama terkait dengan salat tatawwu ya. Ini insya Allah kita akhiri dengan hamdan dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.